Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M Hanif, NIM 0500500359, dari UPJJ Pekanbaru Riau, prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Adapun tugas yang diberikan adalah sebagai berikut. Kita disuruh membuat proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat berikut ini. Lalu data ini akan menampilkan perkiraan cuaca di Jakarta, termasuk temperatur per jamnya. Kemudian yang kedua, kita disuruh membuat tampil aplikasi sederhana dengan ketentuan yaitu menampilkan dua kolom tem dan temperatur. Kemudian kita disuruh juga membuat desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Kemudian laporan dan penilaiannya yaitu sebagai berikut, yaitu perkenalan lini mahasiswa, langkah-langkah praktik yang kita lakukan, kemudian hasil dan analisa praktik yang telah kita lakukan, kemudian kata-kata penutup yang akan kita berikan. Baik, langsung saja kita ke pengerjaannya. Langsung masuk ke folder. Kita menggunakan Visual Studio Code. Kita buat di sini namanya tugas 2. Kemudian di sini kita akan menggunakan HTML, JavaScript dan CSS. Pertama kita akan membuat HTML terlebih dahulu ya. Seperti biasa kita ketik index.html. Kita menggunakan doctype untuk HTML. Nanti kita tutup HTML. Kita enter, kemudian kita jarak. Di sini kita ketikkan language-nya. Kita gunakan ID karena kita Indonesia. Kemudian kita buat head-nya. Kemudian di bawah titik ini kita buat link. Sheet yaitu style.css. Kita akan buat misalnya kita buat saja langsung kita buat style.css. Oke, kita masuk lagi kembali ke index.html. Kemudian kita buat boldnya. Ini berguna untuk membuat judul.
pertama. Kemudian di bawahnya kita buat table supaya nanti ada tabelnya di websitenya. Kita menggunakan extension open with in the port. Nah ini kemudian save, klik kanan, kemudian open the browser. Oke, sudah muncul perkiraan cuaca di kartanya. Menampilkan 10 data perkiraan per jam pertama yang kita buat tadi. Ini kita ubah menjadi perkiraan cuaca Jakarta. Maka akan berubah. Kita save dulu. Nah, akan berubah. Browsernya akan berubah. Kemudian di bawahnya kita buat tabel. Kita ikuti aja yang sudah ada ini seperti yang di atas. Kemudian kita lanjut buat bodinya. Di tabelnya kita berikan ID sama dengan Twitter table. Oke. Kemudian untuk yang bodinya kita namakan weather data body. Cukup sesuaikan saja ya, ini tidak perlu banyak yang diminta, cuma waktu, kemudian temperatur atau suhu. Temperatur kita buat waktu dan temperatur sesuai yang diminta dari tugas tersebut. Kemudian bodinya kita input. Jadi kalau misalkan tidak connect, maka dia akan keluar kalimat membuat data, artinya loading tidak sesuai. Kita masuk ke perkiraan tadi. Nah, seperti ini. Mungkin kita belum connect, maka dia akan muncul membuat data. Kemudian di sini kita tutup dulu tabelnya. Kemudian di bawah tabel kita masukkan script JS. Kita tambahkan default. Ini kita sudah selesai di HTML.
Kemudian kita buat juga sini script.js, javascriptnya kita buat. Oke, selanjutnya di sini banyak yang harus kita buat. Pertama kita membuat untuk menjalankan seluruh HTML yang sudah kita buat, yaitu dokumen advanced theme kita ganti jadi seperti ini. Kemudian di bawahnya kita ketik patch weather data kemudian selanjutnya kita membuat ini adalah alamatnya, kita copy di sini saja. Kemudian di bawahnya kita akan menargetkan, kita ketik const response, kita ganti dengan table body sesuai dengan yang ada di HTML ini. Nah, seperti ini, sama kan, seperti ini. Kemudian kita masukkan try. Yang pertama adalah untuk mengambil data. Mengambilkan data menggunakan fetch, kita ketikkan saja ini const soal data WP yang sudah kita buat. Kemudian kita ketik bawahnya const data sesuai seperti ini. Kita langsung saja, ini untuk mengubah respon dari ketik lagi const for the data seperti ini untuk mengakses data atau pekerjaan kita nanti. Di bawahnya kita ketik const time, itu waktunya, kemudian temperaturnya di bawahnya const temperatur. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir kita pisahkan yang terakhir itu
table body, inner HTML. Kemudian di bawahnya kita ketik lagi di bawahnya. Dan selain kita ketikkan di sini, kita ganti dengan 10. Bawahnya kita setelah itu kita membuat format ulang waktu agar mudah dibaca. Sesuaikan dengan tanggal bulan tahunnya. Kita ketik count date seperti ini. Mungkin ada beberapa yang akan kita ubah, kita hapus dulu ini. Kita masukkan buka kurung awal, kita ketik D, ada bulan, ada tahunnya. Kita supaya rapi, kita enterkan saja setiap komanya. Seperti ini. Tanggalnya 2 digit, bulan 2 digit, kemudian waktu 2 digit, dan jam 2 digit. Ini ditutup. Sebentar ya, ada kesalahan kayaknya. Oke. Sebentar, kita cari dulu. Oke, kita lanjut dulu, nanti kita lanjut dulu langsung ke bagian bawahnya, membuat sel temperaturnya. Dokumen create tip element TD. Kemudian di bawahnya kita buat simbol derajat Celsius. Kemudian di bawahnya lagi kita masukkan row aperture. Kemudian di bawahnya untuk memastikan baris dalam bodinya kita menggunakan cell body aperture dan kurung row seperti ini. Setelah itu kita masukkan cache error untuk menampilkan data error apabila salah atau tidak muncul cache dan kurung error. Ini kita ganti dulu tulisannya sesuai dengan keinginan kita. Kita buat di sini gagal mengambil data cuaca. Kita tambah di bawahnya table body. Kita ubah bagian ini jadi gagal membuat data. Coba silahkan coba lagi nanti. Oke, kita geser,
Kemudian sudah seperti ini, tinggal satu lagi yaitu ditutup kurung dulu. Ini ada yang salah, cek dulu. Oke. Oke, ini ada yang salah. Oke, ini kita ganti. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita lihat dulu, kita cek dulu. Kemudian kita cek dulu di sini yang telah kita buat ini belum ada tempo yang terupdate. Oke, kita langsung. Kemudian harus seperti ini muncul ya. Ini kan belum rapi websitenya, masih acak-acakan. Kita akan menggunakan style CSS untuk membuat tampilan ini menjadi lebih rapi dan menarik. Oke, di sini saya akan membuat bodinya terlebih dahulu. Kita ketik body, lalu kita kurung ke awal, fontnya kita buat font family saja. Kemudian kita buat kali kita marginnya ke atasnya itu kita buat marginnya kita buat sekitar 20. Oke, warnanya atau colornya kita buat menggunakan warna hitam saja. Kita ganti di sini buat black. Kita lihat lagi. Oh, kita save dulu. Oke, kemudian kita coba lagi. Berubah. Kita coba buat H1. Kita buat di sini teks align center. Oke, kita coba lagi. Yang di settingannya ada yang berubah, harusnya style CSS style ini yang kena ya. Kita save udah, kemudian kita coba lagi. Nah, ini warnanya kita gantikan menjadi warna hitam, kita ganti warna putih lagi. Kita save. Nah, seperti ini. Kita untuk colornya black kita buat hitam, satunya kita buat hitam. Kita save. Nah, ini hasilnya saya menggunakan Calibri tulisannya, teks align-nya ada center. Kemudian kita buat lagi bawahnya, paragrafnya kita buat sama, kita buat center juga.
review aja biar cepat. Kemudian font style kita buat italic. Nah, kita coba lagi. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita rapikan tabelnya, tekan ID nya, kita tabel. Kita ketik tabel, oke. Kita atur dulu width-nya, kita buat 80% di sini. Di bawahnya kita buat marginnya sama seperti H1 tadi, 20 pixel. Tambahkan auto di belakangnya, kemudian border collapse-nya kita buat box shadow supaya tabelnya lebih terlihat. Sini kita tambahkan 4 pixel biar agak besar. Kemudian background colornya kita kasih warna putih, white. Kita lepas lagi, lihat. Oh, ada yang bentar, kita lagi. Wait, banyak lagi. Nah, sini kita hapus. Kita hapus lagi. Nah, seperti ini. Namun gara-gara sebelum ada, kita akan tambah lagi di bagian bawahnya. Kita masukkan tabel, kita enter saja ini. Ganti left jadi, nah seperti ini ya, rapi jadinya. Kemudian kita lanjut, di bawahnya kita buat warna khusus untuk judul dari tugas ini. Kita ketikkan sini weather driver, background colornya kita ubah, kita ganti warna blue. Di sini kita ganti juga warna putih saja. Kita save dan kita lepas lagi. Terlalu biru, kita coba ganti yang terang. Blue, oke. Kita save dulu untuk lebih bagus, atau kita cari yang bagus warna apa ya. Copy RGB nya, pindahkan ke atas. Oke, ini kita ganti putih, kita save, kita lepas lagi. Nah, seperti ini warnanya sudah bagus, tidak mencolok lagi. Kemudian
supaya bersatu dua ini. Oke, kita tambahkan seperti ini. Kita langsung baru kita dapat kita lihat perbedaan antara tabel atas dan tabel bawah kan agak berbeda. Kemudian terakhir kita buat efek hovernya, kita save kemudian seperti ini. Mungkin ini saja plugin yang saya buat. Saya menggunakan 3 index HTML, JavaScript dan CSS. Data ini bisa kita ubah. Kita ubah seperti 24 jam, maka akan diubah. Kita refresh lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Sampai jam 23 terpencet kan. Mungkin itu saja yang dapat saya lakukan dari tugas kedua ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa